Nggak sembarangan. Jadi kayak misalnya bisa sih sebenarnya, cuman teksturnya dia lain. Jadi kita lain teksturnya berarti. tetap ada campuran dari Jawa Barat juga, kanjinya dicampur di sini. Karena untuk teksturnya berbeda. Halo, perkenalkan nama saya Manda Tating Sriningsih. Saya owner dari Makriuk Cirambai, makanan khas Sunda. Kenapa sih memilih Cirambai ini jadi usaha gitu? Inspirasinya dari mana? Karena kan kebetulan untuk Cirambai itu di Jogja masih belum banyak orang jual. Jadi terus kalau untuk di Jawa Barat kan udah banyak. Jadi saya terinspirasinya di Jawa Barat rame. Jadi saya coba-coba buka di Jogja. Dan alhamdulillah peminatnya ada. Gitu, ya. Apakah Bu Manda sendiri asli Jawa Barat atau gimana nih? Saya asli Jawa Barat. Oh, asli Jawa Iya. Barat gitu. Ini bumbu kaldu. Oh, ini bumbu kaldu. Bumbu. Ini chili oil. Chili oil. Ini cabai bubuk. Cabai bubuk. Ini kuah kaldu. Oh, kuah kaldu. Terus ulek. Iya, puter-puter. Untuk lokasi jualannya nih, Bu Manda, ada di mana aja sih? Terus patokannya ada nggak? Kalau untuk cabangnya kita ada 2 cabang. Yang pertama di Pasar Telo, sama yang kedua di GSP UGM. Kalau yang di GSP UGM itu persis depan farmasi UGM. Farmasi Iya. UGM. Belajar apa udah bisa dari sana? Sebenarnya sih kan ini sama bentuknya sama cimol toh, cuma Oh, bedanya iya. ini mie. Sebenarnya dari dulu udah bisa. Wah, Jadi udah terbiasa sama makanan sajian. Jualannya dari jam berapa sih Bu? Terus setiap hari apa aja untuk jualannya? Kalau yang di cabang Pasar Telo kita setiap hari buka dari jam 12 sampai jam 9 malam. Kalau untuk yang di GSP kita dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Sudah berapa lama sih Bu Manda membuka usaha Cirambai ini gitu? Mulai dari tahun berapa? Kalau untuk bukanya kita udah mau setahun, dari tahun 2023 sampai sekarang. Iya. Sebenarnya Cirambai itu apa sih Bu? Kan ini masih cukup jarang ya, apalagi di Iya, Jogja kan betul, masih susah ditemuin. Cirambai itu apa sih gitu? Cirambai itu sebenarnya sama kayak cimol, cuman dia bentuknya mie panjang-panjang. Jadi kayak mie-nya Jawa Barat. Oh Kayak gitu, tapi iya. dari segi bahan terus tekstur masih mirip cimol gitu ya? Sama kayak cimol, cuman bedanya bentuknya aja. Oh, Kalau bedanya cimol bulat, kalau mie Cirambai itu kayak mie. Untuk namanya nih, kenapa sih Cirambai Makriuk ada Oh. ceritanya nggak gitu dari Kalau namanya? Makriuk itu ada historinya kita, dari mulai kita buka usaha udah ada nama brand Makriuk. Dulu itu kita sempat buka kayak geprek, kayak ayam penyetan, namanya Makriuk. Terus kita nggak mau ngilangin namanya Makriuk itu, jadi cuma tinggal nambah aja Makriuk Cirambai, kayak gitu. Di Makriuk Cirambai sendiri nih ada varian Cirambai apa aja sih? Untuk Makriuk Cirambai itu kita variannya banyak topping-toppingnya dari mulai bakso, sosis, ceker. Terus yang beda dari yang lain tuh karena kita ada seblaknya juga. Kalau yang lain tuh belum ada. Kalau di kita tuh bedanya
ada seblak cirambainya. Kalau untuk seblaknya juga sama, jadi ada beberapa makanan yang langsung kita kirim dari Jawa Barat, kayak cuanki, cukro, sama siomay, kita Oh, itu langsung dari langsung Jawa dari Jawa Barat. Barat Iya, ngambilnya. semua langsung dari Oke. Jawa Barat, gitu sih. Untuk kayak bikin cirambainya juga kita khusus kirim dari sana untuk kanjinya. Oh, berarti kanjinya nggak Nggak sembarangan. Jadi kayak misalnya bisa sih sebenarnya, cuman teksturnya dia lain. Jadi Oh, kita jadinya lain teksturnya berarti. tetap ada campuran dari Jawa Barat juga, kanjinya dicampur di sini. Karena Oh, untuk oke. teksturnya berbeda. Tapi tetap untuk pembuatannya di sini, Di sini, cuma iya. bahan Bahan bakunya bakunya kita dari dari sana. Jawa Barat Iya. gitu. Oke. Oke. Nah, yang membedakan antara seblak Cirambai sama yang mie Cirambainya sendiri tuh apa sih, Bu? Dari segi bumbu Kalau atau untuk gimana? bedanya itu tuh kalau yang seblak itu sama seblak pada umumnya, cuman bedanya kita pakai mie. Kalau untuk mie-nya sendiri nggak ada kuahnya, kering. Oh, kayak gitu. kering. Iya. Oke. Level berapa Kak tadi? Untuk Cirambainya sendiri nih, Bu, dibuat sendiri kan? Dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Iya. Biasanya produksi untuk Cirambainya dari jam berapa, Bu? Kalau Biasanya sih kita mulainya dari pagi, dari jam 6 tuh kita udah mulai produksi bikin mie sama yang lain-lainnya. bisa habis berapa banyak sih, Bu, Kalau untuk sekarang itu adonan sehari Cirambay? 6 kilo. 6 kilo Iya, untuk tepung gitu sekarang. berarti? Iya. Mantap ya? Ada ayamnya juga Mas? Ada ayamnya juga. Ada balungannya. Mantap. Ini segini berapa Mas harganya? 10.000. Ya kalau yang pakai mie Cirambai biasa. Harganya nih di Cirambai Mak Kriuk itu kisaran berapa sih harganya? Dari per porsi? 5.000 sampai 20.000 tergantung pilihan toppingnya. Tapi Oh, paling termurah 5.000. Untuk 5.000. mie-nya aja kita 5.000. Untuk yang original mie Iya, aja itu betul, 5.000. 5.000, iya. Cirambai pedas. Level berapa? Kalau boleh tahu nih, Ya. Bu Manda, modal awal jualannya waktu 2023 itu berapa sih untuk membuka usaha ini? Untuk kita itu sekitaran 2,5 juta tuh udah dapat semua, udah dari mulai tempat, gerobak sama bahan-bahan lain udah bisa. Dari 2,5 juta ya. Nah, untuk lokasi awal tuh apakah yang di Pasar Telo ini apa yang di UGM Yang sebenarnya? di sini. Oh, yang di sini Iya, gitu. Yang di Pasar Telo. Yang pertamanya kan coba-coba, yang di Pasar Telo tuh kalau laku ya lanjut, kalau enggak ya sudah, tapi ternyata peminatnya banyak, akhirnya kita lanjut sampai sekarang kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, omsetnya kisaran berapa sih per hari atau bisa laku berapa porsi sih seharinya gitu? Rata-rata untuk sekarang tuh 100 porsi. 100 porsi Ah, per harinya. Per hari untuk rata-ratanya sekarang. Tapi sempat sih dulu awal-awal viral tuh lebih dari 100. Lebih dari Iya. 100. Cuman Oke. untuk yang cabang ini aja, beda yang sama-sama. Oh gitu. Iya. Untuk per cabangnya kurang lebih 100 untuk gitu per ya. cabangnya aja, iya. Oke. Ini kan kurang lebih sudah mau setahun, Bu Manda iya. nih. Suka dukanya nih selama buka usaha Cirambai yang mungkin orang masih belum banyak yang tahu nih, Iya, iya. gitu kan? Mungkin ada tantangannya sendiri. Nah, suka dukanya apa? Kalau untuk tantangannya sendiri kan ada kalanya jualan tuh pas sepi. Kadang tuh dari situ tuh kita nyerah, apa dilanjut, apa enggak usahanya. Tapi ya sudah kita coba bertahan, tapi akhirnya mulai tumbuh lagi. Yang penting konsisten sih, gitu aja Penting sih. konsisten. Tapi ada kalanya sepi tuh, kadang kita tuh down kayak gitu. Di saat Iya. sepi itu ya, Bu. Kalau saat sepi itu kadang kita lanjut enggak gitu, apa stop aja sampai di sini. Tapi ya udahlah pertahanin dulu gitu. Tapi ya alhamdulillah ada lagi kayak gitu. Oke, jadi hari ini aku lagi ada di Mak Kriuk Cirambai. Itu lokasinya ada di 2 tempat, ada di Pasar Telo sama di GSP UGM. Kalau yang di Pasar Telo itu buka dari jam 12, kalau yang di GSP UGM itu baru buka di jam 6 sore. Nah, Cirambai itu apa sih? Jadi Cirambai itu sebenarnya mirip kayak
cimol, tapi dia bentuknya mie. Jadi istilahnya mie-nya Jawa Barat gitu, mie-nya orang Sunda. Nah, untuk di mak kriuk Cirambai ini selain ada Cirambai yang ori kayak gini, itu juga ada seblak Cirambai. Kalau yang kali ini toppingnya yang aku ini ada sosis, ada bakso, ada cikua. Jadi di sini teman-teman bisa bebas milih topping. Ada ceker, ada balungan juga. Tuh ada macam-macam. Buat teman-teman yang lagi pengen makan yang pedes-pedes, karena di sini bisa milih levelnya juga mau pedes seberapa, dan pengen cobain Cirambai itu apa sih, kayak gimana sih rasanya, bisa banget ke Mak Kriuk Cirambai. Ada di sosial medianya juga, bisa di Pasar Telo atau di GSP UGM. Jangan lupa cobain ya. Bu Manda sendiri nih, harapannya ke depannya pengen Cirambai Mak Kriuk itu seperti apa sih? Apakah pengen punya cabang lagi atau gimana? Untuk harapannya sih kita pingin buka yang bisa makan di tempat supaya orang lebih leluasa bisa makan di tempat, gak usah take away. Jadi kayak tempat yang lebih luas aja sih harapannya gitu. Harapan ke depannya Iya. gitu. Oke. Pengen buka franchise gak Bu ke depannya nih? Sebenarnya pingin, cuman kita tuh kadang belum ngerti sistemnya tuh kayak gimana sih franchise itu. Karena takutnya tuh kan kita buka franchise, terus nanti tuh yang di sana kurang ini kan nanti dampaknya ke yang cabang yang cabang lainnya. yang Jadi kita tuh belum ngerti aja sih. Belum berani gitu ya? Belum berani ngambil langkah itu. Oke. Tapi untuk kedepannya kita nggak tahu. Nah, oke deh. Dari Bu Manda sendiri nih, ini kan nanti bakal tayang di YouTube gitu. Mungkin dari teman-teman yang nonton juga ada beberapa yang baru mau terjun ke dunia usaha gitu. Mungkin dari Bu Manda sendiri kan sebelum usaha Cirambai ini juga udah pernah usaha yang lain udah gitu. pernah Mungkin coba dari yang lain. Ibu sendiri ada pesan atau saran buat teman-teman yang baru mau mulai buka usaha tuh harus seperti apa sih? Yang penting tuh sih kalau teman-teman yang mau mulai usaha tuh kayak berani aja dulu kita buka apa, yang nanti kan untuk jalannya belakangan. Yang penting kita berani dulu aja buka apa, untuk nanti laku nggak lakunya kan itu masa belakangan. Yang penting kita berani aja dulu memulainya itu. Kalau kita udah jalan tuh ya pasti yang beli tuh ada aja gitu, asal kita berani dulu aja buka usaha. Oke, berani dan konsisten itu ya Bu. Berani dan Ketika konsisten, down kita iya. tetap harus ya konsisten. Mau misalnya laku nggak laku ya tetap kita buka gitu, kayak gitu. Tapi pelan-pelan tuh mesti naik lagi. Yang penting kita tuh berani sih, berani mencoba hal baru kayak gitu. Teman-teman jangan lupa jajan di Mak Kriuk Cirambai, mantap.